Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Nuzma dari program studi pendidikan IPS. Pada kesempatan kali ini akan berbagi cerita, berbagi pengalaman mengenai program kegiatan asistensi mengajar yang dilaksanakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Baiklah, yang pertama kita akan masuk ke bagian kegiatan-kegiatan di kampus. Dengan kegiatan yang pertama ada pembekalan yang digunakan sebagai sarana untuk menyiapkan mahasiswa untuk kegiatan asistensi mengajar ini. Kemudian ada kegiatan refleksi dan juga konsultasi yang mana digunakan untuk kegiatan berbagi pengalaman oleh mahasiswa kepada dosen pembimbing lapangan maupun kepada dosen yang lainnya. Oke, kita masuk ke bagian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Sekolah Mitra SNPN 1 Banjarmasin. Sebelumnya saya sedikit mengenalkan mengenai SNPN 1 Banjarmasin yang terletak di Jalan Batu Tiban nomor 23, Komplek Mulawarman, Banjarmasin, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. SNPN 1 Banjarmasin memiliki visi mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berbudaya lingkungan Baiman. Dan misi yang pertama mengembangkan potensi peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuh kembangkan perilaku yang berkebinekaan global. Yang ketiga, menumbuh kembangkan semangat dan nilai-nilai kegotong royongan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan bernalar kritis pada peserta didik melalui kegiatan akademis dan juga non-akademis. Yang kelima, menumbuh kembangkan semangat dan sikap kemandirian peserta didik. Yang keenam, menumbuh kembangkan kreativitas peserta didik dalam menghadapi era globalisasi. Yang ketujuh, menumbuh kembangkan budaya cinta lingkungan beriman. Dan yang kedelapan, menumbuhkan budaya cinta lingkungan beriman, berasih wan nyaman sehingga tercipta kondisi belajar dan bekerja yang nyaman dan produktif bagi warga sekolah. Kita masuk ke bagian kegiatan sekolah yang pertama, yaitu kegiatan sebelum praktek mengajar, yakni konsultasi dengan guru pembimbing di SNPN 1 Banjarmasin. Kemudian ada praktek mengajar di kelas yang merupakan kegiatan dari bagian akademik yang mana SNPN 1 Banjarmasin itu sendiri menggunakan kurikulum merdeka bagi kelas 7 dan juga kelas 8 dalam pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik membuat mereka lebih memahami mengenai materi yang telah diajarkan dan langsung mereka praktekkan ke dalam sebuah proyek yang diminta oleh guru dalam bentuk berkelompok sebagai bentuk pengaktualisasian diri dari materi yang telah mereka dapatkan. Guru juga dalam pembelajaran mengintegrasikan dalam pembelajaran sendiri teknologi yang mana dalam pembelajaran digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan. Jadi dalam pembelajaran yang saya gunakan tidak hanya secara konvensional namun juga dengan digital. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di SNPN Banjarmasin itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yakni kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan akhir. Kegiatan awal itu dilakukan dengan aktivitas virtual, mereview kembali kegiatan pembelajaran sebelumnya dan sebagainya. Kemudian kegiatan inti yang terdiri dari penyampai materi oleh guru dan aktivitas ataupun kegiatan peserta didik yang dalam pembelajaran ini menggunakan proyek berbasis konvensional dan juga teknologi, sehingga peserta didik membuat sebuah karya berdasarkan pemahaman mereka yang telah disampaikan oleh guru sebelumnya. Dan juga ada kegiatan akhir yang digunakan sebagai bahan refleksi dan juga simpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Kemudian ada kegiatan mengikuti upacara bendera oleh pihak sekolah. Ada kegiatan piket harian yang dilaksanakan di ruang pengawas harian dengan kegiatan yang pertama menemukan ketika ada barang kehilangan. Kemudian juga ada rekapitulasi ketidakhadiran peserta didik baik dari kelas 7, 8, dan juga kelas 9 dan sebagainya. Ada bagian literasi, yang mana literasi ini merupakan program unggulan dari SMA Banjarmasin yang terdiri dari literasi bahasa Inggris dan juga literasi Al-Quran atau bahasa Arab. Kemudian ada kegiatan bank sampah yang terdiri dari kegiatan pengumpulan sampah oleh peserta didik yang nanti akan ditimbang sesuai dengan sampah yang mereka bawa, baik dari sampah yang berwarna maupun sampah yang bening, yang mana hasil nanti akan dijadikan sebagai kas kelas yang diberikan kepada guru wali kelas masing-masing. Berikutnya ada kegiatan MADI, yang mana MADI sekolah ini sendiri dikelola oleh pihak sekolah baik dari guru-guru maupun juga dari pihak peserta didik. Pada kesempatan kali ini mahasiswa diberikan kesempatan itu untuk membuat salah satu konten pada MADI, yang mana tujuannya untuk memberikan edukasi kepada peserta didik mengenai tempat-tempat di sekitaran SMPN atau Banjarmasin yang dapat dijadikan sebagai laboratorium dan IPS. Berikutnya adalah kegiatan P5, yaitu kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan di SMP 1 Banjarmasin. Dan ada perpustakaan sekolah yang mana mahasiswa diberi kesempatan untuk berkegiatan di perpustakaan sekolah itu sendiri. Perpustakaan sekolah di SMP 1 Banjarmasin memiliki tempat yang luas dan juga nyaman untuk peserta didik karena banyaknya buku-buku dan juga fasilitas yang ada di perpustakaan SMP 1 Banjarmasin membuat peserta didik menjadi enak dan juga nyaman ketika mereka berada di tempat tersebut. Adapun kegiatan yang mahasiswa lakukan ketika di perpustakaan SMP 1 Banjarmasin, yang pertama mendata dari pengembalian buku oleh peserta didik, kemudian merapikan dan juga membersihkan perpustakaan sehingga menjadikan pembelajaran bagi mahasiswa bahwa perpustakaan ini penting sekali bagi peserta didik untuk kedepannya.
Kemudian ada kegiatan pesantren Ramadan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan kemarin, yang dilaksanakan secara dini hari dengan kegiatan sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, dan juga tausiah. Dan adalah kegiatan dari perpisahan anak kelas 9 SMPN atau Banjar Asing, yang mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk membantu kegiatan tersebut. Ada kegiatan sebelum pergantian sematik, yang mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk membantu dari kegiatan tersebut, mulai dari menempel nomor ruangan, kemudian menempel nama-nama dari peserta pergantian sematik. Kemudian juga mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengawas dari kegiatan penilaian sematik akhir yang ada di SMPN atau Banjarmasin. Setelah kurang lebih 3 bulan, kami mengikuti kegiatan asistensi mengajar di SMPN atau Banjarmasin. Banyak hal baru dan juga banyak pengalaman baru yang kami dapatkan, dan nantinya dapat kami gunakan untuk kedepannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Banjarmasin, Bapak Gusti Khairul-Rahman MPD. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan, yaitu Bapak Profesor Dr. Bambang Subiakto MHum. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Guru Pembimbing di SMPN 1 Banjarmasin, yaitu Ibu Yuli Wardina SPD. Terima kasih juga saya ucapkan kepada peserta didik kelas 8A, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada anak-anak dari kelas 8B. Terima kasih kepada seluruh dewan guru dan juga rekan-rekan asistensi pengajar di SMPN atau Banjarmasin. Sekian kisah dan juga pengalaman dari saya dari kegiatan asistensi ini. Semoga nantinya dapat bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.